Nah, bus sering dikelompokkan beberapa jalur, yaitu beberapa channel atau jalurnya digabung ke dalam satu bus. Misal, bus data 32 itu identik dengan 32 jalur terpisah yang masing-masing 1 bit. Ke-32 jalur tersebut digabungkan dalam satu bus yang sama. Bentuk fisiknya kalau kita pernah buka komputer, itu jalur paralel 50 hingga ratusan pada PCB, pada motherboard. Atau bisa juga berupa pita kabel, yaitu seperti kabel untuk harddisk. Ini untuk jenis harddisk yang lama, yang harddisk ATA. Itu modelnya, kabelnya, koneksinya itu berupa kayak pita. Kemudian konektor strip pada motherboard, yaitu misalkan ISA atau PCI slotnya. Bisa juga sekumpulan kabel yang digabung bersama untuk pengiriman data bus. Skema interkoneksinya seperti ini. Jadi dari CPU, memori, kemudian dari I/O ada 3 bus utama. Ada bus untuk kontrol, ada bus untuk pengalamatan atau address, dan ada bus untuk data. Nah, ini namanya sistem bus, itu jalur yang menghubungkan komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, dan I/O, itu sistem bus. Masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri di sini. Di halaman-halaman berikutnya. Kalau yang pertama, bus data. Fungsinya membawa data antar bagian utama komputer. Data di sini dapat berupa data sendiri atau instruksi untuk CPU. Jumlah jalur data yang digunakan itu disebut lebar bus, bisa 32 atau 64 dan seterusnya. Lebar bus data menentukan performa atau kecepatan sistem. Semakin lebar bus data, maka performasi sistem meningkat. Contoh, panjang datanya yang hendak dikirim 16 bit. Kalau lebar bus datanya 8 bit, maka harus dikirim 2 kali. Sementara kalau lebar bus datanya 16 bit, cukup dikirim sekali saja, maka lebih cepat ya. Macam lebar bus data ada ini, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Biasanya kelipatan ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Berikutnya yang bus alamat. Ini digunakan untuk mengidentifikasi asal dan tujuan data. Misal, CPU dapat membaca data yang ada di memori jika alamat data tersebut telah ditentukan. Kalau misalkan tadi nih dia mau nulis data gini ya, datanya dikirim, tapi dia tidak tahu alamatnya mana, bingung dia. Apakah hendak ditulis di bagian sini atau bagian sini, atau bagian sini. Maka normalnya adalah sebelum kita menulis data atau membaca data, maka yang perlu dilakukan adalah menspesifikasikan, memberikan alamatnya tujuan data ini mana. Jadi kalau misalkan mau menulis data, ada alamat, alamatnya yang di bagian sini, maka memori yang sini nanti akan membaca data lines, membaca data dari bus data di sini, ditulis di sini. Kalau CPU-nya mau membaca data, dia memberikan address line. Addressnya yang di sini. Memorinya tahu, ini addressku. Maka dia akan menulis, datanya akan ditulis di jalur data line supaya CPU-nya bisa baca. Prosesnya begitu. Bus alamat dan bus data. Lebar bus menentukan ukuran maksimum memori yang dapat digunakan. Misal, Pentium 1 mempunyai lebar bus alamat 32 bit, sehingga memori maksimumnya itu adalah 2/32, yaitu 4 GB. Intel Pentium 4 setahu saya 64 bit, sehingga memori maksimumnya 2/64. Saya lupa ukurannya berapa pastinya. Lebar bus alamat digunakan pula untuk pengalamatan port I/O. Terakhir, bus kontrol. Ini berguna untuk mengatur pengaksesan, mode pengaksesan, dan penggunaan jalur data dan alamat. Contohnya, memberikan timing untuk eksekusi program. Atau memberikan sinyal kontrol, macam-macam sinyal kontrolnya. Memory read, maka nanti
data dari memori itu harus dituliskan ke bus data. Kalau sinyal kontrolnya adalah memory write, maka data di bus data itu harus diambil oleh memori dan ditulis di memori. Kalau data di bus kontrolnya ngomong I/O read, maka data yang di port I/O itu ditulis ke bus data. Jadi device I/O itu harus tahu, oh ini aku yang diminta untuk nulis data, maka dia nulis data di bus data. Kalau di bus kontrol isinya komennya, perintahnya adalah I/O write, maka device ngambil datanya dari bus data, ditulis ke portnya dia. Kalau perintahnya adalah transfer ACK, ACK itu acknowledge itu oke, sudah confirm. Maka dia intinya sebagai penanda bahwa data telah diterima atau selesai ditaruh dari ke bus. Kemudian kalau perintah bus kontrolnya adalah bus request, nah, itu adalah permintaan untuk menggunakan bus. Bus grant berarti status bus boleh digunakan oleh device yang melakukan bus request. Interrupt request ini yang minggu kemarin, jadi permintaan interrupt. Interrupt ACK, interrupt oke, telah diterima. Kemudian clock signal itu untuk mensinkronisasi operasi clocknya. Reset berarti harus diinisialisasi modulnya. Ada pertanyaan dulu sebelum ke sini? Ada pertanyaan dulu sebelum ke hierarki bus? Oke, lanjut. Hierarki bus ada dua, ada single bus, ada multiple bus. Ini yang multiple bus yang tradisional. Jadi ada prosesor, ada local busnya dia, ke local I/O controllernya dia, ada case ini yang menghubungkan ke main memory via sistem bus. Terus selain sistem bus ada lagi expansion bus. Expansion bus ini yang menghubungkan semua device yang lain. Sistem bus berkomunikasi dengan expansion bus melewati ini, expansion bus interface. Akses ke main memory tidak selalu melibatkan prosesor. Jadi misalkan dari network masuk ke expansion bus, masuk ke sistem bus, ke langsung ke main memory. Tidak selalu harus ke cache, ke prosesor, balik ke cache, ke sistem bus, ke memory. Tidak selalu. Tapi memang model semacam ini bisa timbul masalah jika perbedaan kecepatan antar device cukup besar. Jadi antara modem di sini lambat, terus yang network di sini atau SCSI di sini sangat cepat. Jadi kalau yang dia kirim cepat, dia kirimnya ke sini, oke. Tapi ketika gilirannya modem kirim data ke sini, lambat, ininya berhenti, nggak bisa kerja. Network nggak bisa kerja, serial nggak bisa kerja, modem lambat sekali. Akhirnya yang seperti ini, ininya pun main memory mau prosesornya mau ngambil perintah selanjutnya, mau mengambil instruksi selanjutnya, dari sini nggak bisa karena tertahan dari modem. Modemnya masih transfer data ke main memory. Sementara prosesornya ini sudah nganggur. Akhirnya si user melihatnya ini prosesorku kok ngadat ini, prosesorku kok diam. Padahal sebenarnya prosesornya sudah nganggur, siap melakukan kerjaan yang lain. Itu gara-gara tertahan oleh si modem di sini. Terus multiple bus yang high performance dipisah. Antara prosesor ada local bus dengan cache. Terus ada sistem bus yang koneksi dengan main memory. Ada bridgingnya, dipisah jadi dua, ada high speed bus sama expansion bus. Yang device berkecepatan rendah masuk ke sini, yang expansion bus. Yang device berkecepatan tinggi masuk ke high speed bus. Nah, kalau yang modelnya begini, ketika high speed busnya itu kerja, dia tidak masalah, dia cepat di sini. Tapi kalau modemnya kerja, dia bisa ke sini, ke grafik, misalkan ke video gitu ya. Ininya masih bisa kerja. Yang lainnya, kalaupun dia saling bertukar data di sini, yang lainnya di sini masih bisa tetap terkoneksi, masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Yang sesama kecepatannya rendah dikasih jalur tersendiri. Terus elemen bus design itu bus itu atributnya bisa macam-macam, bisa dilihat dari tipenya. Ada yang dedicated, ada yang multiplex, ada yang metode arbitrasi, ada yang centralized, ada distributed, ini R-nya salah. Secara timing ada yang synchronous, ada yang asynchronous. Secara labor bus ada
Ada address, ada data, terus ada tipe transfer datanya. Sebelum ke sini ada pertanyaan dulu. Ini sebentar lagi saya jelaskan satu persatu di bawah ini. Ada pertanyaan kah? Oke, ada. Lanjut dulu. Tipe bus yang pertama yaitu dibagi dua, yaitu dedicated dan multiplex. Kalau dedicated, jalur data dan jalur alamat terpisah dan penggunaannya tetap. Sekali jalur data ya dia jalur data terus, sekali jalur address alamat ya jalur alamat terus, tidak berubah-ubah. Ini tipe bus yang banyak digunakan, termasuk yang di sini tadi, yang di atas di sini. Nih, dipisah, kontrol sendiri, address sendiri, data sendiri. Ada juga tipe yang modelnya kedua, yaitu multiplex. Jalur bus digunakan untuk mengirimkan alamat dan data secara bergantian. Digunakan control line. Control line-nya untuk memberikan kode. Oh, sekarang lagi ngirim address. Oh, sekarang lagi ngirim data. Namanya address valid atau data valid. Kelebihannya, jumlah jalurnya lebih sedikit. Hemat tempat, hemat biaya. Kerugiannya, penanganannya lebih kompleks dan rumit. Dan kecepatannya berkurang. Karena alamat dan data harus dikirim bergantian. Tidak bisa diparalel sekaligus kirim dua-duanya, tidak bisa. Terus ada juga yang physical dedication. Ini termasuk tipe bus multiplex, yaitu jalur tertentu diperuntukkan bagi beberapa modul tertentu. Jadi misalkan di sini antara modem dan serial dan fax, atau ada satu lagi device yang di sini ya, itu sering berkomunikasi, maka dibikinkan satu khusus jalur dedicated untuk 3 itu saja. Kalau memang mereka sering berkomunikasi di antara mereka, makanya disebut physical dedication. Misal bus I/O hanya untuk menghubungkan semua modul I/O. Modul I/O tidak terhubung langsung ke bus sistem. Kelebihannya throughput meningkat, jadi kecepatan meningkat. Karena bus contention berkurang. Bus contention itu menunggu giliran penggunaan bus. Kekurangan, ukuran bertambah, biaya bertambah. Kemudian bus arbitration. Arbitration itu kalau terjemahan bebasnya bahasa Indonesia adalah pengaturan. Arbitrasi, pengaturan. Mengapa penggunaan bus perlu diatur? Karena dalam satu saat yang sama hanya boleh ada satu modul saja yang menggunakan bus, tidak boleh lebih dari 2, harus 1. Dimungkinkan lebih dari satu modul ingin menggunakan bus dalam waktu bersamaan. Misalkan CPU mau pakai, DMA juga pakai. Nah ini gimana ngaturnya? Siapa yang dikasih giliran lebih dulu? Siapa yang harus menunda? Nah, makanya perlu namanya bus arbitration. Jenis bus arbitration ada 2, yaitu yang pertama centralized atau terpusat, yang kedua distributed atau tersebar. Yang centralized itu ada satu modul atau hardware khusus yang bertugas mengatur penggunaan bus dan disebut bus controller atau bus arbiter. Secara realisasi dia bisa berupa hardware khusus satu chip sendiri, atau dia merupakan bagian dari CPU. Kalau distributed itu tidak ada controller tunggal, tidak ada. Yang satu yang terpusat itu tidak ada. Setiap modul dapat mengakses bus berdasarkan kontrol logik setiap modul. Jadi modulnya kalau mau kirim dia lihat dulu, cek dulu busnya ada yang pakai enggak. Kalau ada yang pakai dia berhenti, dia enggak kirim, dia nunggu dulu. Tapi kalau enggak ada yang pakai, dia mau pakai, dia ngunci busnya, dia gunakan. Ini harus tahu kapan pakainya, kapan tidak pakainya itu di tiap device-nya. Terus timing, pengaturan event pada bus itu berhubungan dengan yang namanya clock. Clock itu modelnya begini. Ini sinyal clock naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau pas di bawah itu binary 0, kalau pas di atas binary 1. Nah, kalau bagian yang sedang naik ke atas itu namanya leading edge, bagian yang sedang turun ke bawah namanya trailing edge. Jadi modelnya bacanya itu dari kiri ke kanan. Kalau yang atas ini satu naik turun, satu naik turun, satu naik turun, satu naik turun. Jadi yang atas ini ada 4 clock, sinyal clock. Yang bawah di sini ini naik turun, dia turun lagi ini, dia turun terus.
Baru pada bagian yang agak jauh di sini dia naik hampir 2 clock turun, terus ada time gap. Time gap ini tidak ditentukan, intinya sesuai dengan kebutuhan operasinya dia. Jadi bacanya dari kiri ke kanan, karena sinyal itu sebagai fungsi dari waktu. Terus secara ini masih timing. Ini kalau yang begini align, yang lurus begini dianggap 0. Terus kalau dia nyabang ke atas dan nyabang ke bawah, ini dianggap nilainya bisa 0 bisa 1. Biasanya diisi data di sini. Datanya tapi tidak dispesifikasi data apa. Intinya ada data gitu ya. Makanya dia modelnya bisa nyabang ke atas dan nyabang ke bawah. Terus ini cause dan effect dependency. Jadi dependency antara komen dengan respon. Jadi kalau misalkan yang di atas ini komennya, yang jalur bawah ini responnya, maka selalu begini, komen selalu duluan. Komen jalan, ada perubahan, ini yang respon masih belum ada perubahan. Baru setelah komennya berubah sinyalnya jadi dari 1 ke 0 di sini, setengah clock baru responnya bisa berubah, dia turun juga. Selalu begitu. Jadi ada yang mendahului, ada yang tergantung, itu biasanya yang ketinggalan. Karena ada sifatnya cause dan efek, saling mempengaruhi. Terus sekarang ngomong tentang synchronous timing di bus. Kalau yang synchronous itu artinya terjadinya event pada bus itu didasarkan pada sinyal clocknya. Satu siklus bus terdiri dari sepasang bit 0, 1 dan 0. Semua device itu dapat membaca clock line. Clock line-nya sama. Semua device mengalami clock yang sama. Jadi tersinkronisasi, semua device-nya itu clock-nya sama. Sinkronisasi biasanya terjadi pada ujung awal clock. Biasanya satu event untuk satu siklus. Ini contohnya di sini. Ini yang synchronous read dan write. Jadi misalkan ini satu sinyal T1 di sini. Ini kan dia naik, turun sampai sini. T2 time kedua dia naik, turun, naik sedikit. Ini T2. T3 dia naik, turun, dia naik lagi, itu periode ketiga. Ini clocknya begitu. Terus ketika satu di sini, deretan ini nyabang tadi, status sinyal di sini itu deretan bit 1 dan 0. Ini sesuai dengan kode yang digunakan oleh komputer tersebut. Bisa jadi kodenya 10 11 1000 misalkan. Itu artinya untuk membaca. Atau 1111 semuanya 1, itu kodenya untuk menulis. Nah, ini tergantung. Nah, karena buku ini buku yang digunakan di acuan ini digunakan dia tidak tidak bergantung pada satu jenis komputer tertentu, maka ditulisnya cuma begini, status signal. Bisa apa saja sesuai dengan kode yang pada komputer yang digunakan. Ini dia ngasih satu CPU ngomong gunakan bus status sinyalnya. CPU mau menggunakan bus. Setelah itu 2, ini terpaut sedikit di sini. Dia CPU menaruh alamat ke memori stable address. Setelah itu yang ketiga, enable address, alamat ready. Ininya dia diaktifasi, alamat ready. Selesai di time 1. Time 1 selesai, maka kalau dia read cycle, CPU command read. Dia ngasih perintah untuk command read. Maka ini command read-nya dia naik di sini sampai 1 clock, memori detect. Oh, ada proses request dataku untuk alamat di sini. Maka di T3 memori akan memberikan datanya masuk ke bus ke data line di sini. Ini kalau proses baca data. Kalau proses write setelah dia address enable di sini, maka CPU taruh data ke data lines di sini sepanjang 2 clock. Setelah itu proses write-nya CPU command write, CPU-nya memberikan perintah write, dan memorinya mengcopy data di sini. Proses mengcopy datanya, data yang ada dalam busnya data line disimpan di memori. Itu terjadi di antara T2 dan T3 di sini.
Ini sinkronus, semuanya tersinkron. Kalau asinkron, tidak sinkron, event berikutnya terjadi berdasarkan event sebelumnya, tidak berdasarkan clock. Sinkronus versus asinkronus perbandingannya adalah kalau sinkronus implementasi mudah, pengujian juga mudah, tapi kurang fleksibel karena clock rate-nya tetap. Device dengan clock rate tinggi, lebih tinggi tidak meningkatkan performansi sistem, karena kalau dia komunikasi dengan device lain dengan clock-nya rendah, mengikuti clock-nya yang rendah. Kalau asinkronus dia lebih fleksibel. Device model lama dengan kecepatan rendah dapat digunakan bersama-sama dengan device kecepatan tinggi karena giliran. Oke, giliranmu ini, giliranku ini terpisah, tidak perlu saling tidak perlu mengeset signaling clock-nya sesuai dengan device yang paling rendah. Dengan catatan tetap kalau komputernya memang punya kemampuan untuk menghandle kecepatan clock dari device yang baru. Contohnya ini asynchronous timing read diagram. Ini yang pertama, CPU taruh sinyal status, ini sinkronus nih harusnya nih. CPU taruh sinyal status di jalur, kemudian di status line. Setelah itu di saat yang bersamaan CPU taruh alamat di bus address line. Setelah itu CPU kirim perintah baca. Ini setengah clock kasih perintah baca. Memori mendekode alamat, terus memori taruh data di bus data lines. Setelah itu acknowledge. Jadi tahapan-tahapan. Acknowledge, memori kirim sinyal acknowledge, data ready. Setelah itu CPU hapus read signalnya dihapus, dinormalkan lagi. CPU hapus data acknowledge-nya dihapus, dinetralkan lagi. CPU hapus alamatnya dinetralkan lagi. Kalau yang asinkronus di sini bersamaan. Status, address, dan data bersamaan. Dimasukkan, langsung disuruh CPU taruh sinyal status di jalur status line, CPU taruh alamat di bus address line, CPU taruh data di bus data line, terus memori copy data dari bus. Setelah itu memori kirim sinyal ACK, write, selesai. Oke. Berikutnya adalah lebar bus atau bus width. Adalah banyak jalur yang digunakan. Ini sama, mengulang yang di awal tadi. Lebar bus berpengaruh terhadap performansi. Makin lebar bus data yang digunakan, makin banyak jumlah bit data yang dapat dilewatkan dalam satu saat. Misal, jika clock CPU sama, maka komputer dengan bus data 32 bit lebih cepat daripada komputer dengan bus data 16 bit. Kapasitasnya, semakin lebar bus alamat yang digunakan, makin besar memori yang dapat digunakan. Sampai sini dulu. Sebelum ke PCI bus, ada pertanyaan? Ya, saya kasih pengumuman dulu, minggu depan kita akan kuis. Kuisnya sederhana, 5 soal saja. Ya sebagai test case. Kuis via Google Classroom seperti apa, saya belum pernah mencoba. Kuisnya sederhana, multiple choice. Paling 5 menit selesai lah. Multiple choice 5 soal, 1 soal 1 menit rasanya kebanyakan sudah. Bisa jadi nanti saya kasih cuma 3 menit untuk 5 soal. Intinya materinya adalah pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga, 5 soal. Nah, makanya kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Terus ya nanti tentang detailnya kuis. Sekarang balik lagi ke sini, PCI bus. PCI bus itu singkatan dari PCI, singkatan dari Peripheral Component Interconnection. Ini dirilis oleh Intel tahun 90-an pada Pentium base. Ini teknologi yang kalau sekarang sudah lama. Yang sekarang terakhir-akhir ini umumnya komputer menggunakan yang namanya PCI Express namanya teknologinya. Kelebihan PCI bus pada saat itu ya, bus dengan bandwidth tinggi, bus dengan prosesor independen, jadi tidak butuh campur tangannya prosesor. Dia meningkatkan performansi sistem, dapat memenuhi kebutuhan I/O secara ekonomis, tetap kompatibel meskipun vendor berbeda. Selama vendor membuat device tertentu, selama device-nya itu conform mengikuti standarnya PCI bus,
maka bisa dipakai. PCI BAS terdiri dari 32 atau 64 bit. Transfer rate pada 64 bit kecepatan 66 MHz itu adalah 528 MB per second atau 4,224 gigabit per second karena 1 byte itu 8 bit. Terdiri dari 49 jalur wajib dan 51 jalur tambahan. Total 100. Menggunakan model multiplex, synchronous timing, dan centralized arbitration. Sinkronisasi terjadi saat perubahan clock dari high ke low, yaitu pertengahan siklus. Ini jalur-jalur PCI yang wajib ada, yaitu jalur sistem. Terdiri dari clock dan reset. Kemudian jalur alamat dan data. 32 jalur multiplexer untuk alamat atau data. Jalur untuk validasi data. Jalur untuk mengartikan sinyal. Ini yang wajib ada. Kemudian jalur untuk interface control, yaitu digunakan untuk mengatur timing transaksi. Digunakan untuk melakukan koordinasi antara inisiator dan target. Kemudian pin jalur arbitrasi itu tidak di-sharing. Setiap PCI modul punya sambungan langsung ke PCI bus arbiter. Jadi PCI itu punya bus arbiter. Kemudian jalur khusus untuk error reporting. Jadi untuk melaporkan kesalahan parity atau kesalahan yang lain. Yang opsional ini yang tidak harus ada dalam jalur itu, yaitu interrupt. Digunakan untuk mengirim interrupt, tidak di-sharing. Kemudian cache support untuk mendukung memori PCI yang dapat di cache. Ada buffer, ada cache khusus ke prosesor atau device yang lain. 64 bit bus extension untuk ke 64 bit. Jadi yaitu berupa jalur tambahan 32 jalur. Sifatnya time multiplex, ada jalur untuk validasi data, ada jalur untuk mengartikan sinyal, ada 2 jalur untuk mengenable device. Kemudian JTAG dan boundary scan ini digunakan untuk melakukan prosedur testing. Komennya sendiri untuk PCI ada yang digunakan untuk mengatur transaksi antara inisiator atau master dan target. Menentukan jenis transaksi yang akan dilakukan, misal I/O, read atau write, baca atau tulis. Memberikan signal suatu event telah selesai tadi, ACK tadi. Memberikan tanda suatu kondisi siap menerima data atau data telah ditaruh di bus kepada modul lain yang membutuhkan. Ini contohnya timing diagramnya nih, keterangannya ada di bawahnya. Ini clocknya di atas, clocknya satu clock ini dikasih satu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini address phase, ini karena dia ngirim address. Kemudian ini data phase yang pertama, ini data phase lagi yang kedua, ini data phase yang ketiga. Ini wait state, karena ini kan wait data transfer, wait data transfer, wait data transfer. Ini transaksi busnya di sini. Oke, yang A dulu di sini. A, CPU-nya itu mengaktifkan frame. Kemudian A1 taruh alamat yang akan dibaca, A2 taruh bus CMD. A1 frame-nya diaktifasi di sini. Terus memori yang B mulai mendeteksi alamat di bus. B di sini. Dia ngirim, ini CPU-nya ngirim address, si memori mendeteksi di siklus kedua. Terus C itu mengubah status jalur AD. C itu comment, BE itu byte enable. C. Bus comment, byte enable. Jadi yang sebelumnya bus comment, sekarang byte enable. C1 telah selesai menaruh alamat di jalur AD. Jalur AD ini. Alamatnya selesai nih, jalur AD, address atau data. Ini di sini dalam contoh kasus ini address dan data dalam satu jalur yang sama. Kirim sinyal siap baca data IRDY ready. Nih. Jadi yang sebelumnya normalnya di sini dia diturunkan ke 0, berarti siap dibaca datanya. Setelah itu memori D
taruh data 1 di bus, D1 kirim sinyal data valid ke bus TR-ready. D, ini TR-ready, dia taruh data, terus ditaruh transfer ready. Ya. Permisi Pak. Ya. Itu sinyalnya, kursornya nggak kelihatan. Oh, kursornya nggak kelihatan. Gimana caranya? Sebentar. Gini. Kalau kursor nggak kelihatan, berarti yang saya sharing harusnya. Oke. Stop sharing. Saya sharing entire screen. Oke, kalau begini kursornya kelihatan kah? Kursornya kelihatan kah? Kelihatan Pak. Oke. Oke. Sampai mana tadi? Sampai D. Taruh data di bus, D1 kirim sinyal data valid di bus TR-ready. Nih D1 TR-ready kirim sinyal data di sini. Terus datanya juga di sini dimasukkan. Terus D2 kirim sinyal alamat selesai di decode dev select. Dev select-nya selesai. Berikutnya di E, CPU menentukan jalur bus BE untuk data berikutnya. E di sini. Data berikutnya. Memori kirim data sinyal tidak valid, persiapan untuk kirim data berikutnya. Di F. F-nya di sini. Nih. Jadi setelah dia ready, F dulu tidak valid, persiapan untuk ngirim data yang berikutnya. Jadi yang ke bawah sini dia penanda bahwa dia sudah kirim data yang berikutnya. F1 taruh data kedua, F2 kirim data sinyal valid di bus TR-ready. F1 di sini kirim data, F2 TR-ready-nya diaktifasi lagi. Setelah itu CPU G2 tentukan status berjalur BE untuk data berikutnya. Kalau ini dia nih data berikutnya G2, kalau dia tidak ready maka akan sebentar, tidak siap terima data atau buffer full. Itu kalau akan terjadi crash di sini. Oke. Memori G1 pertahankan data ketiga yang telah ditaruh di bus. G1 di sini. Data 3. Terus CPU kirim sinyal siap baca ia ready, baca data selesai, disable frame. Kalau ini sudah selesai baca datanya, dia akan disable frame-nya di sini. Naik lagi frame-nya. Terus CPU dan memori I1 sampai dengan I4 kembalikan jalur yang digunakan ke posisi normal. Nih, kondisi normalnya dikembalikan normal. I1, I2, I3 dan I4 normal lagi. Terus ini contoh PCI bus arbitration. Ini clocknya yang di atas. Kemudian ini requested dari device A. Device A request untuk menggunakan bus. Device B juga request, tapi terlambat device B-nya. Request A-nya dari sini, B-nya masih di sini. Terus grant A, jadi arbiternya, device arbiternya memberikan grant pada device A, grant A. Device B belum. Setelah E selesai baru B suruh proses. Nah, selama A dapat grant, ini prosesnya di sini. Selama A dapat grant. Nih, penjelasannya di halaman berikutnya. Arbiter A men-scan jalur dan mendapati modul A telah aktif atau request bus.
Modul B request bus di pertengahan siklus 1. Ini A dideteksi B aktif. Terus arbiter C mengizinkan modul A menggunakan bus Grand E. Ini C. Modul A D1 D2 membaca status IRDY dan TRDY dan ternyata statusnya idle. Maka modul A mengaktifkan frame. Dia lihat kosong, dia aktifkan frame. Frame itu berarti dia sedang menggunakan bus. D3 mengirim alamat tidak digambar, mengirim sinyal CBE. Nih, address data. Arbiter E1 menghentikan servis terhadap modul A, kemudian memberi kesempatan pada modul B, Grand B. Nah, sampai di sini, ini kan dia kirim data, si B-nya diaktifasi, A-nya ditutup. A-nya ditutup, ganti B yang diaktifasi. Terus modul A memberitahu target dengan mengirim sinyal IRDY. Kirim sinyal data valid IRDY, taruh data terakhir di bus, normalkan frame. Nih, IRDY, frame-nya dinormalkan ketika dia kirim. Dari yang sebelumnya ke bawah, dia normalkan. Ketika dinormalkan, si device B sudah bisa mulai bekerja. Ini kan, B-nya dapat grand. Kalau B-nya kerja, dia cek frame-nya. Oh, frame-nya sudah normal, bisa dipakai. Terus modul B aktifkan frame pada poin G, taruh alamat dan normalkan read B ini. Dia lihat modul grand B-nya di sini. Oh, frame-nya normal sudah. IRDY-nya ditunggu dulu, IRDY sama TRDY. Setelah normal di sini, baru G-nya dia bisa kerja, frame-nya diturunkan, diaktifasi. Bahwa sekarang device B sedang pakai data. Terus dia mulai ngirim nih address dan data. Jadi proses akses terjadi ketika frame-nya mulai berubah status. Ini yang A, frame-nya berubah ke bawah. Nih akses A. Busnya lagi diakses oleh device A. Yang di sini frame-nya turun lagi, maka ini busnya diakses oleh device B di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Oke. Itu yang perlu saya tekankan karena saya lihat mahasiswa yang tergabung di kelas ini itu tidak semuanya menggunakan akun Trunojoyo. Nah, sehingga kalau saya menggunakan kuis pada Google Classroom, saya tidak bisa mengunci satu mahasiswa cukup satu jawaban. Saya tidak bisa melakukan itu. Ya karena ada device, ada mahasiswa yang menggunakan akun Gmail-nya. Tidak masalah. Nah, hanya saja nanti ketika kalau mahasiswa mengerjakan kuis, maka pengerjaan yang pertamalah yang saya gunakan sebagai dasar untuk penilaian, untuk koreksi. Yang pertama, yang submit pertama itulah yang koreksi. Nah, nanti minggu depan join dulu dengan Google Meet. Saya belum tentukan nanti kuisnya di awal atau di tengah atau di akhir. Kemungkinan bisa di awal. Terus ini join dan Google Meet nanti akan saya kasih akses ke kuisnya. Saya planning kuisnya akan 2 berbeda dengan kelas 1-nya. Jadi soalnya akan berbeda. Karena 5 soal bikin total 10 soal itu bukan hal yang sukar untuk materi yang selama 3 pertemuan terakhir ini. Oke, jadi itu ada pertanyaankah sejauh ini? Ada pertanyaankah sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, minggu depan sekali lagi kuis. Sedapat mungkin mahasiswa join di awal. Terus jangan lupa absen. Ini sekarang sudah minggu ketiga absen. Silakan absen 3 kali. Terus juga yang belum saya lihat adalah ketua kelas untuk kelas ini. Tolong segera dipilih ketua kelasnya. Intinya ketua kelas tugasnya adalah mengkoordinir untuk absen, itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ini ada? Assalamualaikum, Pak. Ya,
Untuk minggu depan itu kan tanggal merah, Pak. Oh, Tetap Zoom. minggu depan tanggal merah. Iya, awal puasa, Pak. Saya belum sebentar. Saya belum menerima informasi dari prodi apakah libur. Kalau libur berarti di pertemuan berikutnya lagi kita akan melakukan kuis. Oke. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian. Mahasiswa silahkan log off dari Google Meet.